Salam, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan berikan renungan dengan tema Israel sejati, atau juga bisa dikatakan Kristen sejati. Sebelum kita dengar renungan, Bapak Ibu mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kasih-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan singkat. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab menulis salah satu sosok dari murid Yesus Kristus, Rasul Yesus, artinya Rasul Tuhan dari 12 itu, ada satu orang yang begitu menarik perhatian. Ya. Di dalam kitab Injil Yohanes, di dalam pasal pertama ayatnya yang ke-46, saudara yang dikasih Tuhan, maksud saya dari pasal 43 sampai ayatnya yang ke-50, di sana jelas kita akan menemukan seseorang yang bernama Nathanael. Baik, kita akan baca. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kata Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Alkitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Kemungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Pasal 47, saudara yang kasih Tuhan, di sana dikatakan, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara yang kasih Tuhan, informasi ini menjadi penting bagi saya dan saudara. Mengapa saudara? Kenapa Tuhan mengatakan bahwa di dalam diri Nathanael tidak ada kepalsuan? Ya, tidak ada kepalsuan. Di dalam bahasa aslinya juga dikatakan tidak ada kepalsuan. Ya, tidak memiliki sifat-sifat palsu, saudara. Tetapi menjadi pertanyaan yang mengusik saya, saudara. Pertanyaan yang mengusik hati ini. Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel, saudara, kita tahu bersama bahwa dari kitab Maleakhi sampai pada munculnya Yohanes kurang lebih ada 400 tahun lebih. Ya, di mana ada masa kekosongan. Kurang lebih 400 tahun ada masa kekosongan di mana Tuhan tidak berfirman dan menyatakan pewahyuan dan menyatakan tidak bersuara melalui nabi-nabi sampai munculnya Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini menunjukkan kepada saya dan saudara betapa Nathanael atau yang lebih dikenal dengan Bartolomeus, di mana dia adalah satu dari 12 murid Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan sendiri bahwa Nathanael ini tidak memiliki kepalsuan di dalamnya, saudara. Wow. 400 berselang begitu lama. Bangsa Israel tanpa suara dari Tuhan, pekerjaan-pekerjaan nabi tidak ada. Tetapi menemukan satu sosok Nathanael yang dikatakan tidak ada kepalsuan. Dari mana Nathanael bisa belajar seperti itu? Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi yang perlu kita gali di sini, berarti Nathanael menjaga hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memuji kehidupannya. Bapak Ibu, pelajaran yang dapat kita tarik dari apa yang saya katakan. Walaupun di tengah-tengah bangsa yang berdosa manapun, dimanapun kita dihadirkan, keputusan untuk menjadi tetap tulus tanpa kepalsuan ada di tangan saudara. Jangan menjadi pribadi yang penuh dengan kepalsuan. Tuhan tidak akan memuji saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, biasanya orang-orang yang memiliki karakter palsu ini mudah membenamkan diri dalam semua keadaan, semua kondisi, semua pergaulan, memiliki karakter palsu. Tetapi Nathanael tidak. Dia menunjukkan identitas pribadinya, dia menunjukkan pribadinya yang sungguh, bahwa dia bukanlah orang yang berkompromi dengan banyak hal. Yang negatif maksud saya.
Dan di sini Tuhan memang memanggil dia. Walaupun panggilannya melalui seorang yang bernama Filipus. Filipus adalah seorang yang memiliki jiwa penginjilan luar biasa. Dia membawa Nathanael kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bersama sebelumnya Yesus telah berdoa semalam-malaman untuk menentukan rasul-rasul Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Nathanael tidak memiliki, atau Bartolomeus ini tidak memiliki kepalsuan. Dia tidak memiliki penghormatan yang palsu. Dia tidak memiliki kedekatan yang palsu. Dia memiliki kedekatan yang tulus. Ya, dia memiliki tanggung jawab. Ya, dia bukanlah orang yang asal-asalan. Dan yang saya melihatnya, dia memiliki motivasi yang lurus dalam kehidupannya setiap waktu dan setiap saat. Tuhan memuji dia. Apakah Tuhan memuji saudara? Apakah dalam hatimu ada ketulusan-ketulusan saudara? Dan kalau kita perhatikan bersama, Imam Eli adalah seorang imam. Anak-anaknya tidak memiliki ketulusan di hadapan Allah. Dalam pelayanannya dia memiliki motivasi yang tidak benar. Dalam pelayanan dia benar-benar memakai pekerjaan Allah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Anak-anak Imam Eli mencemarkan bait Allah. Tubuhnya dengan bergaul dengan banyak wanita. Tidak memiliki moral yang baik. Memiliki kepalsuan. Seorang imam memiliki kepalsuan. Tuhan menegur Imam Eli. Kenapa Imam Eli tidak begitu tegas terhadap anak-anaknya? Bahkan dikatakan Imam Eli adalah seorang yang gemuk. Ini menunjukkan bahwa Imam Eli bukanlah seorang yang eksis. Bukan seorang yang memperdulikan orang lain. Saya bisa mengatakan demikian. Karena Tuhan menegur dia. Tentu banyak alasan mengapa Tuhan menegur dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Imam Eli mati. Anak-anaknya mati. Saudara, jangan pakai pekerjaan Tuhan untuk motivasi-motivasi. Untuk memperkaya diri, untuk mengumpulkan harta. Apalagi kita yang terjebak di zona nyaman. Di kota-kota dengan memiliki banyak pendapatan, perpuluhan. Saudara, dari jemaat-jemaat kita mengucap syukur, namun kita tidak memberikan kepada mereka yang saya katakan sebagai kopasus-kopasus Tuhan. Yang bekerja di ladang-ladang Tuhan yang sulit. Namun mereka hidup terkatung-katung. Apalagi mereka pernah praktek di satu gereja yang besar namun tidak diperhatikan dari tempat sebelumnya. Ini membuat hati saya miris. Dan saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini gereja Tuhan sedang mencari orang-orang tulus di dalam kehidupan di dunia ini. Di dunia ini Tuhan mencari orang-orang tulus seperti Nathanael. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, akhirnya saudara, Israel menemukan seorang yang bernama Samuel. Digantikanlah orang-orang yang tidak memiliki ketulusan dengan orang-orang yang memiliki ketulusan. Dari antara ribuan itu, Nathanael terpilih dari 1 dari 12. 1 dari 12 orang rasul yang begitu luar biasa. Dan menjadi bagian dari pelayanan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara-saudara semua. Saya mengajak saudara. Jadilah hidup saudara tulus. Karena Tuhan menilai hati kita. Saya pastikan pada kehidupan saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang hidupnya tulus. Dia akan memandang masa depan dengan baik. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Inilah renungan pagi singkat pagi hari ini. Dan biarlah kita semua memiliki sifat seorang yang tulus. Ya. Tidak ada kepalsuan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak memiliki kepalsuan, dia akan memiliki kehidupan yang happy ending. Luar biasa. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya.